Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan kajian kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, kalau kita sudah bisa memahami bahwa kita ini dijamin Allah dengan surga karena kita ini ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya kita juga bermuamalah secara baik dan kita menyebarkan Islam kepada siapapun supaya mereka bisa mengenal Islam secara benar. Dan kita sudah usia berapa sekarang? Kita di sini sudah mantan anak muda semua. Mantan. Kalau sudah mantan anak muda, berarti siap-siap untuk mendekat di alam kematian. Dan itulah sebabnya kita semakin memperkokoh jiwa kita untuk meladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, kita sudah paham bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penutup. Maka kita harus sempurna seperti sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak bisa sempurna 100%. Tapi dia sebagai uswah dan kita meneladani semua yang Rasul ajarkan kepada kita. Apapun itu. Dan jangan merasa paling nyunnah, ya. Jangan merasa paling nyunnah. Tapi kita harus mengamalkan sunnah. Tapi kalau sudah merasa paling nyunnah, berarti itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti iblis? Nah, iblis. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah pinter semua, ya. Sudah paham maksudnya. Oke? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan terakhir tadi itu sekarang banyak bermunculan. Jadi ada sebagian kelompok itu yang mencoba membid'ahkan, mencoba mengharamkan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sementara Ustaz barusan menutup dengan pernyataan jangan merasa paling benar. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz terhadap kelompok-kelompok yang mengatakan ini bid'ah, yang mengatakan itu haram dan lain sebagainya, sementara pernyataan Ustaz tadi bahwa kita jangan sekali-kali menyatakan atau mengatakan yang paling benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat bersyukur. Tadi saya mendengar langsung. Di sini panjenengan semua dibimbing oleh Ustadz Zainuddin MZ. Saya sangat bersyukur. Karena beliau itu orang yang tidak saklek. Memberikan pandangan-pandangan. Sekaligus hujah masing-masing. Mana yang kuat, mana yang lemah. Ya, mana yang sahih, mana yang hasan, hadisnya maksudnya ya. Mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Semua dijelaskan. Dan itu sangat bagus kalau diajarkan kepada umat, apalagi yang khusus di sini, supaya pandangannya itu luas. Dan itu yang harus selalu kita emban. Kita tahu mana yang terbaik, kita tahu mana ini yang baik, mana yang tidak baik, berdasarkan kajian-kajian hadis tadi yang diajarkan oleh beliau. Dan itu semakin membuat kita ini arif, bijaksana kalau menemui sesuatu yang tidak tepat. Dan bagaimana cara mengingatkannya, beliau juga mengajarkan. Dan itu saya kira tidak bertentangan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada orang-orang ya menjalankan sunnah. Ingat, menjalankan sunnah. Ketika menjalankan sunnah itu, para ulama itu tidak satu pandangan. Ada beberapa pandangan. Kalau sudah ada beberapa pandangan terhadap sunnah tertentu, maka disinilah kita harus memahami perbedaan-perbedaan itu. Sunnahnya sudah oke, nggak salah. Tetapi ketika memahami sunnah itu bisa beragam. Dari sinilah kita tidak boleh merasa paling benar sendiri. Itu harus menjadi catatan. Dan saya kira Ustadz Zainuddin MZ sudah memberikan rambu-rambu itu. Terus yang kedua, ini mentalitas yang barangkali harus dibenahi. Ketika ada orang menjalankan sunnah, ya, kemudian menjalankan sunnah ini dengan cara meremehkan orang lain, nah ini harus menjadi peringatan. Kalau sudah meremehkan yang lain, contoh sederhana begini, sampean sholat sekian rakaat, sebelah sampean sholat hanya 2 rakaat. Atau begini aja, tadi sholat subuh, sebelum sholat subuh sampean sholat berapa rakaat? Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Yang sholat 4 rakaat sudah oke, menjalankan sunnah. Tapi ketika muncul di hati, aku 4 rakaat, kamu cuma 2 rakaat. Ada perasaan begitu. Aku 4 rakaat, kamu cuma 2 rakaat. Ini merendahkan orang lain. Kalau merendahkan ini namanya apa? Pasukan siapa ini? Sama dia lagi ngomong. Mentalitas begini ini yang bermasalah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan jenengan kalau diajar Ustadz Zainuddin MZ itu saya jamin tidak akan menjadi orang yang saklek, tidak akan menjadi orang yang kacamata kuda, tapi kacamatanya apa? Lebar, arif. Tetapi berpijak pada sunnah. Nah, itu yang penting. Tapi tidak merasa paling nyunnah. Jadi 2 hal ini berbeda. Menjalankan sunnah itu harus. Tapi kalau sudah merasa paling nyunnah, itu jangan. Nggak boleh. Kalau sudah ini menjadi patokan, insya Allah hidup kita ini tenang. Tidak mudah meremehkan orang, tidak mudah menyalahkan orang, dan segala hal yang negatif. Saya kira itu ya rambu-rambunya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.